Hari ini kita ada di pertemuan BKB Emas yang ke-5. Topiknya itu tentang pentingnya keterlibatan ayah atau bapak dan anggota keluarga lainnya pada masa 1000 HPK. Ibu, bapak. Oke, sebelum kita mulai, ada nih ibu atau bapak yang mau memimpin doa? Ibu atau bapak? Bapak. Bapak? Pak Asep. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara kita mulai, lebih baik mari kita berdoa semoga dalam acara ini diberikan kelancaran, kemudahan, dan semoga diberikan kesehatan. Mari kita membacakan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, makasih ya Pak Asep udah memimpin dalam doa. Nanti pertemuan berikut datang lagi ya, mimpin doa lagi. Ya. Oke, ibu-ibu dan bapak-bapak, seperti biasa di awal selalu ditanyakan siapa yang masih belum ikut KB. Ada nggak? Oh sudah ya, sudah pertemuan ke-5 semuanya sudah ikut KB. Bapak ikut KB juga? Ikut. Oke, berarti bapak, ibu ini juga sudah sadar ya ikut KB. Oke, ini Pak Asep sama Pak Supri hari ini hadir menggantikan istrinya ya. Oke, ini contoh bapak hebat. Terima kasih. Ya, luar biasa ya. Ya, jadi terima kasih buat semuanya sudah ber-KB, ibu-ibu dan juga bapak-bapak benar-benar sadar ikut KB dan alangkah lebih baik kita mengikuti KB yang mana? Yang jangka panjang. Yang mana? Ayudi, implan, susuk. Buat ada MOW sama buat ibu, buat bapak vasektomi. Bapak ikut vasektomi? Iya, bagus. Makasih, mantap nih. Ya, bulan lalu kita punya tugas rumah. Masih ingat nggak? Siapa yang buat tugas rumahnya? Ayo, jadi ini ibu-ibu udah pertemuan yang ke-5 ya. Harus berani nih. Siapa yang udah buat tugas rumahnya? Angkat tangan. Yang sudah melaksanakan tugas rumahnya. Bunda Yuni. Tugas rumahnya mengisi kalender pengasuhan 1000 hari HPK. Oh, mengisi kalender pengasuhan. Yang sudah dibuat apa saja, Bunda Yuni? Mengisi data kegiatan sehari-hari. Apa? Yang mengenai kehamilan. Ya, salah satunya apa, Bu? Bun? Contohnya kayak komunikasi terus sama rutin minum vitamin. Oke, komunikasi sama janinnya ya? Iya. Yang di dalam perut. Terus minum vitaminnya. Bapaknya komunikasi nggak sama janinnya? Iya, komunikasi. Bilang apa bapaknya? Ya, ya tiap hari sih, maksudnya kalau mau tidur atau apa gitu diajak ngobrol gitu. Sama bapaknya ya? Iya. Oke, jadi terus tidur ya? Iya. Mantap tuh bapaknya, luar biasa gitu ya, ibu-ibu. Ada yang lain, bunda yang lain yang sudah melakukan tugas rumah? Oke, Bunda Sarah. Bunda Sarah, ya. Iya. Kemarin PR-nya juga menyampaikan kepada anggota keluarga atau rumahan bersama melakukannya di rumah. Jadi sudah sampaikan ke saya kepada suami, terus mengajarkan anak saya untuk melatih pendengaran. Contohnya anak usia 0 sampai 1 ya, kemarin saya itu di rumah sudah mengajarkan dalam pendengaran tepuk tangan. Jadi anak juga melatih pendengarannya di mana posisinya seperti itu. Jadi kerjasama juga. Iya, hebat ya. Bapaknya apa tanggapan
dari bapaknya? Ya, dari tanggapannya mengikuti BKB ini tambah jadi tahu pengetahuannya Nah, jadi lebih lagi seperti Berarti itu. diizinkan terus ya ikut kelas BKB ya? Iya, betul. Ya, nanti bilang bapak, kita kelas BKB-nya bakal panjang banget. Ya, Semoga tetap diizinkan terus. Semua Ya. ibu-ibu juga diizinkan toh? Benar. Ya. Sekarang, oh ya, saya cuma ingatkan yang belum ya. Tadi udah Bunda Yuni sama Bunda Sarah sudah jelaskan tentang tugas rumah. Aku cuma ingatkan lagi. Tugas rumah bulan lalu itu adalah mempraktekkan stimulasi perkembangan dari hamil sampai usia 2 tahun. Lalu mempraktekkan pijat bayi. Ada yang sudah buat juga pijat bayi. Yang punya bayi siapa? Angkat tangan. Bunda Yuni sudah tadi ya. Yang lain punya bayi? Sudah dicoba? Sudah. Ya. Terus mengisi kalender pengasuhan. Nah, sebelum kita masuk pada topik inti untuk pertemuan kelima, kita salam BKB Emas dulu ya. Oke, sambil berdiri atau sambil duduk? Berdiri aja. Oke. Ya. Yap. Enakan berdiri. Oke, habis ini kita berdiri terus, nggak duduk ya. Salam BKB Emas. Salam BKB Emas. Duduk apa berdiri? Duduk, oke. Tadi mintanya berdiri, oke, ya. Duduk ya. Nah, sekali lagi ya, hari ini topik kita adalah tentang keterlibatan ayah dan anggota keluarga lainnya dalam masa 1000 HPK. Masih ingat 1000 HPK itu apa? Dari 0 bulan sampai usia 2 tahun. Kenapa disebut 1000 HPK? Masih ingat nggak? 1000 HPK. Kenapa disebut 1000 HPK? Kenapa 1000? Kenapa 1000? Karena dari 270 hari kehamilan itu sampai 730 itu jadi setelah kelahiran, jadi itu 1000 hari. Iya, jadi ada 270 hari waktu hamil dan 730 hari setelah kelahiran. Ingat ya, jangan nanti ditanya apa 1000 HPK, kan sudah ikut pertemuan BKB Emas 1000 HPK, nggak tahu. Kadernya bilang 1000 HPK, kita ikut aja 1000 HPK. Jangan ya, itu 1000 HPK. 270 hari dalam kandungan ditambah 730 hari usia setelah kelahiran. Baik. Nah, hari ini kita akan bicara soal bagaimana peran ayah atau anggota keluarga lainnya dari waktu hamil sampai anak berusia 2 tahun. Nah, siapa yang sudah punya anak usia 1 tahun? Ada. Yang 2 tahun? Ada. Yang masih hamil? Ada. Yang di bawah 1 tahun? Ada. Oke, kalau itu saya bisa minta tolong ya. Coba ceritakan bagaimana keterlibatan ayah atau bapak waktu ibu-ibu hamil, kemudian waktu anaknya 1 tahun, dan yang anaknya sudah mau 2 tahun. Ada yang mau ceritakan? Gimana yang dilakukan sama bapaknya? Ya. 1 ya. Jadi 1 dari ibu, 1 dari bapak. Gimana cerita dari bapak pengalamannya waktu istrinya hamil atau waktu anaknya masih baduta. Oke, dari ibu dulu. Ya, bunda yang lain dong. Ayo. Bunda Maya, Bunda Maya. Bunda Maya. Bunda Maya silakan, ayo. Cerita Bun, bagaimana
peran ayahnya, peran bapaknya anak-anak selama Bunda Maya hamil. Ayo Bun. Lebih banyak diperhatikan, terus suka mengelus perut saya juga. Tepuk tangan. Apalagi? Diajak bicara juga, komunikasi. Sama Bunda apa sama Berdua. Oh, berdua. Iya, sama Bunda sama bayinya juga ya? Sama ayahnya juga. Sama ayahnya juga sering diajak komunikasi. Sama bayinya, sama janinnya. Iya. Luar biasa. Itu aja sih, Pak. Iya. Bapak hebat ya, tepuk tangan buat bapaknya Bunda Maya. Dari Bapak, minta mic, cerita pengalamannya waktu istrinya hamil atau waktu, ayo Pak Asep apa Pak Supri? Pak Asep. Pak Asep, oke. Di saat ibu sedang hamil, kami siap selalu mengantar untuk ke puskesmas, terus untuk ngobrol dengan janin dalam kandungan. Ngobrol ya? Ngelus-elus perut. Sambil elus-elus perutnya ngobrol Iya. sama janin. Wah, tepuk tangan dong untuk Pak Asep, luar biasa. Cukup segitu aja. Iya, semoga dicontoh ya sama semua bapak-bapak ya apa yang dilakukan oleh Pak Asep. Ada yang punya pengalaman yang masih belum baik? Nggak ada. Oh, sini bapaknya hebat semua ya. Oke, nanti bisa dibantu ya supaya disampaikan kepada semua bapak. Ya. Apa saja hal baik yang Ibu Bunda Maya tadi ya? Apa saja yang dirasakan oleh Bunda Maya ketika bapaknya itu benar-benar punya perhatian, terlibat penuh, ngajak ngobrol si dedek bayi, itu apa yang dirasakan oleh Bunda Maya? Saya merasa senang, terus merasa bahagia, nyaman gitu. Nggak stres, Pak. Nggak Jadinya, stres ya? Jadi happy mulu, Pak. Happy melulu. Iya. Itu aja, Pak ya. Ya, jadi kalau Pak Asep nih, Pak Asep, dengan terlibat dalam membantu ibu waktu hamil, siaga, terus ngajak bicara, janinnya, apa sih yang Pak Asep rasakan? Kita selalu bekerja sama dengan istri, sehingga istri terjaga kesehatannya juga, janin juga begitu dalam kandungan itu, sehingga mudah-mudahan nanti anak kita itu mengikuti jejak ayah ibunya, sehingga jadi anak yang baik. Baik, dan anak yang soleh ya. Ternyata selain perasaan, Pak Asep juga punya harapan ya untuk janinnya, untuk dede bayinya. Amin. Ya, ibu-ibu dan bapak, ini ada yang bagus. Kalau ayah memiliki peran yang penting dalam pengasuhan, keterlibatan ayah itu punya dampak yang positif. Yang pertama, perkembangan kognitif, perkembangan otak. Kalau ayah terlibat, anak bakal lebih cerdas. Dia akan banyak sekali kosakata, anak lebih terampil, prestasi di sekolah jadi lebih baik, perilaku buruknya berkurang, dan bisa lebih aktif. Itu kalau ayah terlibat dalam pengasuhan. Yang kedua, perkembangan sosial emosionalnya. Anak bisa merasa lebih aman, anak tidak mudah stres. Ya tadi ya, Bunda Maya happy terus, janin juga happy terus. Mudah beradaptasi, sehat secara mental, perilaku sosialnya baik, mudah bergaul, terhindar dari konflik, memiliki empati, dan matang secara moral. Itu sekali lagi, ini kalau ayahnya terlibat. Dan ada manfaat yang ketiga, yaitu untuk perkembangan fisik. Kalau janinnya itu sering berinteraksi sama bapaknya, resiko kelahirannya menjadi lebih kecil ketimbang bunda yang stres, yang tidak pernah terlibat sama ayahnya, itu resiko kelahirannya lebih tinggi. Jadi nanti ya, yang masih hamil pulang benar-benar sampaikan, Bapak tolong, ini tadi kami dapat di PKB Mas ya, Bapak harus terlibat, harus sering-sering merhatiin ibu. Bukan maunya ibu loh, ini maunya PKB Mas. Ya, itu resiko kelahiran menjadi lebih kecil, resiko penyakit dan kecelakaannya rendah, lalu anak jadi lebih sehat. Luar biasa ya kalau bapaknya terlibat dalam pengasuhan. Nah, sekarang kita akan berdiskusi kelompok. Ibu,
Bapak. Ya, kurang tegas nih ya-nya nih. Ulang, Ibu. Bapak. Ya, harus begitu. Baik, kita akan bagi jadi 3 kelompok. Saya bikin kelompok baru, karena itu berhitung, karena ada Bapak ya. Jadi kita hitung kelompok baru. Dari Pak Asep berhitung 1 sampai 3. Oh sudah, oke. Ya, yang 1 di sini, 2 di tengah, 3 di sini. Kelompok 1 ini akan mendiskusikan apa saja yang harus dilakukan oleh ayah atau anggota keluarga lainnya untuk membantu ibu selama masa kehamilan. Yang kelompok 2 itu mendiskusikan apa saja yang harus dilakukan oleh ayah dan anggota keluarga lainnya untuk membantu ibu dalam masa baru lahir sampai usia 1 tahun. Oke, jelas? Cukup ya. Yang kelompok 3 ini apa yang harus dilakukan oleh ayah dan anggota keluarga lainnya untuk membantu ibu dalam usia 1 tahun sampai 2 tahun. Jadi pengalaman di rumah ya, pengalaman nyatanya di rumah, apa yang dilakukan oleh ayah saat anak usia 1 sampai 2 tahun. Oke. Jadi benar ya, tolong pengalaman nyatanya apa yang dilakukan oleh Bapak sama anggota keluarga waktu anaknya usia baru lahir sampai 1 tahun. Ya. Dari keluarga lain Om Sam, ini untuk hasil diskusi dari kelompok 3 untuk apa yang dilakukan ayah atau anggota lainnya untuk membantu anak umur 1 sampai 2 tahun. Di sini ayah mengajak untuk bermain bersama, yang menemani atau mengawasi ya kan di saat anak main puzzle atau menangkap bola. Setelah itu menjaga anak di saat ibu sedang melakukan aktivitas pekerjaan rumahnya seperti memasak atau menggosok baju dan lain-lain. Mengajak bermain juga seperti neneknya itu bisa menyuapi anaknya atau memberi makan ya, sama seperti itu. Ya paling itu aja sih Pak Sam. Yang berikut kelompok 1. Iya, ingin saya sampaikan peran ayah untuk terhadap ibu yang sedang hamil, yaitu mengantarkan ke puskesmas untuk memeriksakan kehamilannya. Yang kedua, membantu mengerjakan pekerjaan rumah agar lekas selesai sehingga ibu tidak mudah lelah. Kalau peran keluarganya memberi motivasi dan semangat agar tenang ibu hamilnya dan tidak stres. Memberi arahan untuk selalu minum vitamin dan makanan yang bergizi. Begitu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk kelompok 1. Luar biasa. Kelompok 2, silakan. Saya dari kelompok 2 mau ngasih uraian dari saya ya. Sesudah anak saya lahir, saya azanin dan mengubur ari-ari, habis itu mencuci pakaian yang tadi dipakai buat melahirkan istri saya. Yang keempat, membantu memasak. Yang lainnya kerjasama antara anak dan suami dan istri. Luar biasa. Ada yang mau nambahin dari kelompoknya? Setelah anak berusia 0 sampai 1 tahun, biasanya peran suami itu membantu memandikan anak di saat mamanya sedang sibuk atau sedang apa. Terus mengajari anak itu jalan, juga mengajak bermain. Dan untuk anak sama istrinya biar nggak stres diajak piknik atau jalan-jalan Pak, itu aja. Waduh, ini pengalamannya Pak Supri ya. Wah luar biasa, mandiin anaknya, ngajak ibu sama anaknya jalan-jalan.
bantu masak di rumah, terus selalu bekerja sama istrinya. Waduh, bahagianya jadi istri Pak Supri. Oke, ini kelompok sudah selesai ya, luar biasa sekali. Ibu-ibu dan bapak-bapak semua, saya cuma mau merangkum saja. Jadi sebenarnya ada banyak peran yang bisa dilakukan oleh ayah dan anggota keluarga lainnya untuk membantu ibu dari masa kehamilan sampai usia anak berusia 2 tahun. Dampaknya banyak sekali, luar biasa. Kalau siapa yang sudah mendownload aplikasi Menjadi Orang Tua Hebat? Belum? Nanti ya, coba. Di situ ada banyak materi terkait dengan peran ayah dalam pengasuhan. Ada 3. Anak jadi lebih sehat. Dibilang seperti itu. Yang kedua, anak jadi lebih pintar. Cerdas ya. Dan yang ketiga, anak jadi lebih baik. Jadi kalau mau anaknya lebih sehat, anaknya lebih pintar, anaknya lebih baik, harus minta bapaknya untuk terlibat dalam pengasuhan dari usia kehamilan sampai 2 tahun. Itu sudah dibuktikan. Bacanya silakan ya, nanti dibaca, ditunjukin ke bapak-bapaknya, Pak Supri sama Pak Asep, bilang sama teman-temannya, tolong disampaikan ini loh, kalau kita terlibat dalam pengasuhan anak. Dampaknya luar biasa buat anak-anak. Oke, tepuk tangan buat diskusi kita, luar biasa. Nah, sekarang seperti biasa di kelas BKB Emas, apa? Ular tangga. Sudah siap untuk bermain ular tangga? Siap. Oke. Ada bapaknya ya, ini ada bapak yang baru, kita ajak bermain ular tangga. Sudah tahu ya aturan mainnya ya? Oke, silakan yang jadi pionnya ke sebelah sana. Wah, asik ya kita punya pion baru. Satu lagi. Ya. Udah ya, semangat ya. Oke. Makan. Lemparnya yang tinggi dong. Ya. Empat. 1, 2, 3, 4. Kelompok 2 silakan. Lemparnya yang tinggi sambil diputar. 4. Di sini ya. Ayo. 1, 2, 4 bersamaan di dalam kelompok. Berpelukan enggak lah. Oke. 4. Hari ini kok semuanya 4 ya. Oke. 2, 3, 4. Ada ya di 4 semua ya. Oke. Tinggi ya. 1. Oke, kelompok 1 silakan cepat. Ayo. 1 pindah. Di 5 Pak, jangan di situ. Kelompok 2 silakan. Oh sorry, ada pertanyaan ya, ada pertanyaannya ya. Kosakatanya lebih baik, Kosakatanya lebih banyak. Banyak. Satu lagi lebih sehat. Iya. Diminta 2 sebutnya banyak. Banyak. Ya. Luar biasa. Betul. Jadi anak lebih cerdas, kosakatanya tambah banyak, lebih terampil, lebih aktif dan jadi anak yang baik. Oke. Jika jawaban benar, maju ke tangga terdekat. Wah, luar biasa. Cari tangga nih. Di mana nih tangga, Pak? Cari tangga, Pak. Cari tangga, Pak. Cari tangga lagi. 9 ya. Baca, Pak. Baca. Ayah membacakan cerita untuk janinnya. Ayah membaca cerita untuk janinnya. Nah, hasilnya berkembang konstruksi dan janin menjadi optimal. Ayah baca cerita, kognitifnya jadi baik dan perkembangan optimal. Oke, silakan. Ya, tinggi. Iya. 2. Oke, baca. Anggota keluarga membantu pekerjaan ibu hamil, hasilnya ibu hamil merasa lebih nyaman menjalani kehamilan. Luar biasa ya. Oke. Gimana nih perasaannya main ular tangga? Tenang ya. Tadi ada yang kompak sekali ya. Bertiga ke angka mana ikut terus kan, luar biasa. Nempel terus ya. Untung nggak suruh berpelukan.
Enggak ya, jangan ya. Oke. Nah, apa saja yang dipelajari dari permainan ular tangga yang tadi? Siapa yang mau ngomong? Oke, yang belum ngomong, siapa lagi nih? Yang tadi. Ayo, siapa? Pak Asep, apa nih yang dipelajari tadi di permainan ular tangga? Ayo, tadi yang di tangga, yang dibacain apa? Ayah dan ibu. Apaan, Bu? Apa Pak Asep yang tadi dibaca di ular tangga? Ayah membacakan cerita. Apa hasilnya? Untuk ibu yang sedang hamil. Oke, hasilnya apa tadi? Hasilnya perkembangan kognitif anak menjadi optimal. Oke, optimal. Luar biasa. Ya, makasih Pak Asep. Ada lagi yang dipelajari tadi? Anggota keluarga membantu pekerjaan ibu hamil sehingga ibu hamil menjadi lebih nyaman. Oke, kalau anggota keluarga bantu ibu hamilnya jadi nyaman dan tidak stres ya. Oke. Dibantuin terus ya. Makanya dibantuin terus. Oke, kesimpulan dari pertemuan kita hari ini terkait dengan apa topiknya tadi? Peran ayah. Masa 1000 HPK. Apa 1000 HPK? 270 kehamilan, 730 usia anak. Itu dari 0 sampai 2 tahun. Kesimpulannya adalah keterlibatan ayah dalam 1000 HPK sangat penting. Karena ayah yang ikut membantu ibu selama kehamilan dan saat anak berusia 2 tahun akan memberikan dampak yang sangat baik bagi kecerdasan, emosional, dan fisik anak. Semua anggota keluarga diharapkan terlibat dalam membantu ibu hamil dan mengasuh anak sampai usia 2 tahun. Agar masa emas di 1000 HPK itu bisa dimaksimalkan untuk tumbuh kembang anak. Ya, sekarang kita sampai pada kalender pengasuhan. Kalender pengasuhannya dibawa? Bawa. Oke. Siapa yang mau membantu untuk menunjukkan pengisian kalender pengasuhannya? Saya mempunyai anak usia 1 tahun. Saya memberikan ASI dengan masih memberikan ASI, terus memberikan makanan pendamping dan imunisasi. Oke. Diantar juga dengan ayahnya. Oh, tetap sekarang ya, tidak lupa dengan ayahnya. Selalu menyebutkan ya, apapun dilakukan oleh ibu dengan ayahnya. Setuju? Oke. Apapun dilakukan oleh ibu harus dengan ayahnya. Bagus. Baik. Nah, ya, ingatkan terus ya. Oke. Sekali lagi, kalau ayah terlibat, apa akibatnya? Yang 3 tadi? Jadi lebih sehat, cerdas, lebih baik. Lah, kalau ayah terlibat, anak jadi lebih sehat, cerdas, baik. Baik. Sekarang tugas rumah. Yang pertama, menyampaikan apa yang telah dipelajari hari ini kepada anggota keluarga lainnya di rumah. Ibu-ibu sampaikan ke bapaknya, Pak Asep sama Pak Supri sampaikan ke ibunya yang di rumah. Ya. Oke. Tugas yang kedua, melakukan hal yang seharusnya dilakukan oleh ayah dan anggota keluarga lainnya untuk mendukung ibu selama masa 1000 HPK. Dan yang ketiga adalah mengisi kalender pengasuhan. Jangan lupa ya, kalender pengasuhan yang sudah dibagi itu selalu diisi sesuai dengan usia bayinya. Oke, tugas rumah ini nanti akan kita sama-sama lihat ya di pertemuan berikutnya. Oke, untuk pertemuan berikut, siapa yang siap jadi relawan untuk mengingatkan ibu-ibu yang lain? Oke, Bunda siapa? Bunda Umi. Bunda Sumi. Bunda Sumi ya. Tolong sehari sebelumnya diingatkan semua ibu. Jangan lupa ya, kita mau main ular tangga besok gitu. Biar datang ya di BKB berikutnya. Dah, sekali lagi, ini karena semuanya sudah ikut KB, tapi tetap saya ingatkan lagi, KB itu tetap harus terus dilanjutkan, jangan berhenti ya, jangan drop out dari KB, tetap harus ikut KB terus untuk mengatasi
Apa? 4T, oke. 1, 2, 3, 4 ya. Ini T1, ini T2, ini T3, ini T4. Siap? Jangan yang sama ya. 4T. 4T. Terlalu banyak, oke. Oke, sudah ya. Ingat, 4T. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Iya. Oke, mari kita berdiri, kita salam BKB Emas sebelum kita pulang. Oke. Siapa yang mau mimpin salam BKB Emas? Ayo mimpin dong. Bunda siapa? Salam BKB Emas. Ulang ya. Salam BKB Emas. Orang tua hebat, bangsa sehat, cerdas, berkarakter, keluarga ceria. Ya, terima kasih Bunda Muslimah. Akan duduk. Baik, sebelum kita pulang, Ibu, Bapak, oke. Sebelum pulang, kita akan berdoa supaya semua yang kita sudah pelajari hari ini benar-benar diberkahi dan punya manfaat yang baik untuk kita. Amin. Siapa mau mimpin doa? Tadi pagi kan sudah Bapak. Oh, sekarang Pak Supri ya. Oke, tadi Pak Asyad, sekarang Pak Supri. Silakan Pak Supri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara kita tutup, marilah kita baca hamdalah sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.